Standard Operating Procedure atau SOP rekrutmen karyawan di PT Jasa Konsultan Keuangan. Dibuat sesuai standar ISO terbaru, manajemen mutu dan pengelolaan SDM. 1. Tujuan. SOP ini bertujuan untuk mengatur proses rekrutmen karyawan di PT Jasa Konsultan Keuangan, memastikan seleksi tenaga kerja yang efektif, objektif dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Proses rekrutmen ini mencakup identifikasi kebutuhan tenaga kerja, seleksi kandidat, wawancara, evaluasi berbasis AI, masa orientasi, masa percobaan dan onboarding karyawan tetap. 2. Ruang lingkup. SOP ini berlaku bagi seluruh tahapan rekrutmen di PT Jasa Konsultan Keuangan, khususnya pada divisi Finance, Accounting, and Tax, serta posisi lainnya yang terkait dengan jasa konsultasi keuangan dan perpajakan. 3. Referensi. SOP ini berdasarkan ISO 9001-2015 yaitu Sistem Manajemen Mutu, ISO 30405-2016 yaitu Manajemen SDM Pedoman Rekrutmen, Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 dan Kebijakan SDM PT Jasa Konsultan Keuangan. 4. Definisi dan istilah. Kandidat adalah individu yang melamar posisi di PT Jasa Konsultan Keuangan. HRD adalah departemen yang bertanggung jawab atas pengelolaan SDM dan rekrutmen. Hiring manager adalah manajer yang membutuhkan tenaga kerja dan bertanggung jawab atas seleksi akhir. Orientasi adalah tahap adaptasi awal selama 21 hari kerja dengan gaji 60% dari nilai yang telah disepakati. Masa percobaan adalah periode kerja selama 2-3 bulan dengan gaji 80% dari nilai yang telah disepakati sebelum status karyawan tetap diberikan. AI Based Assessment yaitu sistem seleksi berbasis kecerdasan buatan untuk menilai kompetensi kandidat secara objektif. 5. Tanggung jawab dan wewenang. Direktur HRD bertanggung jawab atas persetujuan kebutuhan tenaga kerja, keputusan akhir penerimaan karyawan dan pengesahan kontrak kerja. Manajer HRD bertugas mengelola proses rekrutmen, pelaksanaan seleksi dan evaluasi orientasi serta masa percobaan. Hiring manager bertanggung jawab dalam wawancara teknis dan penilaian kecocokan kandidat dengan tim kerja. Staf HRD menjalankan verifikasi dokumen, wawancara awal, dan pengujian berbasis AI. Tim IT memastikan sistem AI-based recruitment berjalan optimal untuk mendukung seleksi kandidat. 6. Prosedur rekrutmen. 6.1. Identifikasi kebutuhan tenaga kerja. Hiring manager mengajukan kebutuhan tenaga kerja kepada Direktur HRD berdasarkan evaluasi operasional. Setelah disetujui, manajer HRD menyusun deskripsi pekerjaan dan kualifikasi kandidat sesuai dengan posisi yang dibutuhkan. 6.2. Pengumuman lowongan kerja. Staf HRD mengumumkan lowongan di berbagai platform rekrutmen termasuk portal kerja, website resmi PT Jasa Konsultan Keuangan, dan sistem AI-based recruitment. Kandidat yang tertarik dapat mengajukan lamaran melalui platform yang disediakan. 6.3. Seleksi administrasi dan AI-based assessment. Staf HRD melakukan verifikasi dokumen administrasi seperti CV, portofolio, dan sertifikasi pendukung. Sistem AI menilai pola kerja, keterampilan, dan kecocokan kandidat berdasarkan data industri keuangan. Kandidat yang lolos seleksi AI akan diundang ke tahap wawancara awal. 6.4. Wawancara dan evaluasi kompetensi. Wawancara awal dilakukan oleh staf HRD untuk menilai motivasi, pengalaman kerja, dan kecocokan budaya kerja.
Kandidat akan mengikuti tes kompetensi finansial, akuntansi dan perpajakan, termasuk manajemen bank dan kas, analisis laporan keuangan dan perpajakan, rekonsiliasi bank dan audit internal, manajemen pajak dan strategi pengurangan pajak yang legal, kemampuan menggunakan software akuntansi Accurate, SAP, Zahir, Excel dan Journal ID. Hiring manager melakukan wawancara teknis untuk menilai kemampuan analitis, problem solving dan adaptasi kandidat terhadap teknologi AI dan blockchain dalam keuangan. 6.5 Masa orientasi 21 hari. Kandidat yang lolos wawancara menjalani masa orientasi selama 21 hari kerja dengan gaji 60% dari nilai yang telah disepakati. Pada tahap ini, kandidat akan memahami budaya kerja, SOP perusahaan dan sistem AI dan blockchain di PT Jasa Konsultan Keuangan. Diberikan tugas pengujian berbasis real case skenario dalam keuangan, akuntansi, dan perpajakan. Dievaluasi berdasarkan tingkat pemahaman, kecepatan adaptasi, dan efektivitas kerjanya. Jika kandidat tidak memenuhi standar evaluasi, mereka dapat diberikan kesempatan orientasi ulang selama 21 hari kerja lagi dengan syarat adanya perbaikan kinerja dan rekomendasi HRD. 6.6 Masa percobaan 2-3 bulan. Kandidat yang lulus orientasi akan memasuki masa percobaan selama 2-3 bulan dengan gaji 80% dari nilai yang telah disepakati. Kandidat akan mengerjakan tugas lebih kompleks terkait analisis keuangan, perpajakan, dan konsultasi bisnis. Mengelola proyek klien dan menerapkan teknologi AI dalam optimalisasi keuangan. Dievaluasi secara berkala melalui AI-based performance tracking. Jika kandidat berhasil memenuhi standar selama masa percobaan, mereka akan diberikan status karyawan tetap dengan gaji penuh. Jika tidak, mereka dapat diberikan perpanjangan masa percobaan berdasarkan rekomendasi HRD dan hiring manager. 6.7 Keputusan akhir dan penandatanganan kontrak. Setelah masa percobaan selesai, HRD melakukan penilaian akhir terhadap kinerja kandidat. Kandidat yang lolos akan diberikan kontrak kerja penuh sebagai karyawan tetap. Kandidat yang tidak lolos akan menerima surat pemberitahuan dan rekomendasi peningkatan kompetensi. 6.8 Onboarding dan integrasi tim. Karyawan tetap yang baru diterima akan menjalani program onboarding formal termasuk pelatihan lanjutan dalam sistem AI dan blockchain serta mentorship dari karyawan senior. Selanjutnya kita akan membahas kelanjutan nomor 7 yaitu indikator keberhasilan. Keberhasilan rekrutmen diukur berdasarkan kecepatan rekrutmen kurang dari 30 hari kerja. Efektivitas AI-based selection lebih dari 80% kecocokan. Tingkat keberhasilan kandidat dalam masa orientasi dan percobaan lebih dari 80%. Retensi karyawan setelah 1 tahun bekerja di atas 90%. 8. Resiko dan mitigasi. Potensi resiko meliputi kesalahan seleksi AI, kesulitan adaptasi kandidat, dan tingkat retensi karyawan yang rendah. Mitigasi dilakukan melalui kalibrasi sistem AI secara berkala, meningkatkan mentoring dan feedback selama orientasi dan percobaan, menerapkan skema insentif berbasis performa untuk meningkatkan loyalitas karyawan. SOP ini dibuat untuk memastikan proses rekrutmen PT Jasa Konsultan Keuangan berjalan sesuai standar ISO terbaru serta mendukung penerapan AI dan blockchain dalam optimalisasi keuangan. SOP ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkannya dan akan dievaluasi secara berkala untuk meningkatkan kualitas rekrutmen. Oh ya, jika Anda ingin berkonsultasi masalah keuangan, laporan keuangan perusahaan, perpajakan, dan strategi digital marketing, jangan sungkan untuk hubungi kami di 0811 8085 705 atau klik link di bawah ini di
www.jasakonsultankeuangan.co.id. Sampai jumpa dalam video berikutnya.